Terima kasih sekali lagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi kami dalam sosialisasi terkait dengan kebijakan upah minimum tahun 2025. Slide minta tolong. Jadi Bapak dan Ibu para PJ Gubernur sudah sama-sama mengikuti ada kebijakan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2025 dan kebijakan dari beliau sebagaimana arahan dari beliau didetilkan dalam suatu peraturan menteri dan kami sudah menyelesaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Next. Jadi Bapak dan Ibu, para PJ Gubernur dan para Forkompinda, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kondisi tahun 2025 ini adalah pengecualian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian membatalkan beberapa pasal terkait tentang Undang-Undang Ciptaker, maka kita harus kemudian memfollow up-nya dalam waktu yang tidak begitu panjang karena aturan terkait tentang upah minimum tahun 2025 ini harus segera kita gulirkan. Dan kemudian yang kedua tadi seperti saya sampaikan ada arahan Bapak Presiden terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2025 dan dari sinilah dasar kami untuk menyusun suatu peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dan nanti kita bisa diskusi di forum yang terpisah mungkin ya Pak Mendagri karena waktu kita juga terbatas pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada isu-isu strategis yang Bapak dan Ibu para PJ Gubernur temui, kami tentu siap untuk kita berdiskusi. Beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah Gubernur wajib menetapkan UMP, upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kota kabupaten dan ketika kita menetapkan upah minimum kota kabupaten harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Formula perhitungan upah minimum 2025 adalah upah minimum 2024 ditambah nilai kenaikan upah minimum 2025. Dan seperti kebijakan dari Bapak Presiden bahwa upah minimum provinsi dan kota kabupaten kenaikannya sebesar 6,5% dari upah minimum provinsi kota kabupaten tahun 2024. Penetapan ini tentu sudah didasarkan kepada suatu kajian yang cukup mendalam, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan juga kebutuhan kita untuk segera menetapkan suatu aturan dan juga adanya kebijakan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan daya beli dari pekerja. Dan dasar inilah kemudian kami keluar dengan angka 6,5%. Sebagaimana Pak Presiden keluar dengan 6,5%. Dan kita tidak keluar dengan formula karena memang peraturan Menteri Tenaga Kerja ini khusus hanya untuk tahun 2025. Jadi sekali lagi kami ingin tekankan bahwa ini hanya berlaku untuk tahun 2025 dan pada tahun 2026 kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan suatu studi yang lebih komprehensif dengan mengundang tentu lebih banyak pakar ya, dengan forum-forum dengan partisipasi yang lebih aktif dari para buruh dan juga teman-teman pengusaha. Lanjut next. Beberapa hal yang ingin kami tekankan terkait dengan kebijakan upah minimum sektoral. Yang pertama adalah gubernur wajib. Ya, ini adalah amanah dari MK bahwa wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Kemudian gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Jadi ada wajib dan ada dapat.
UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Ini mohon diperhatikan, ya. Ini sesuai dengan amanat dari MK. Jadi yang pertama itu adalah karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Jadi tidak semua sektor itu kemudian perlu ditetapkan menjadi upah minimum sektoral. Ya, inilah nanti yang harus ditentukan mengacu bahwa sektor tertentu tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan sektor tertentu tersebut direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan UMSP dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota kepada Gubernur melalui Bupati atau Wali Kota untuk penetapan UMSK. Jadi menurut saya ini cukup clear dan saya yakin teman-teman para PJ Gubernur juga sudah memiliki pengalaman yang cukup lama terkait dengan bagaimana dinamika dan perhitungan UMP dan seterusnya. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga, nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Ya, jadi upah minimum sektoral provinsi itu lebih tinggi dari upah minimum provinsi dan demikian juga dengan nilai upah minimum sektoral kota kabupaten, tentu dia juga harus lebih tinggi dari nilai UMK. Jadi UMS 2025 dihitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan ini untuk UMSP dan untuk UMSK dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dan nilai upah minimum sektoral didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMSP, kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk UMSK. Jadi cukup jelas ya. Jadi selain ada UMP tadi, UMSK dan prosedur bagaimana penetapan UMSK, prosedurnya jelas, kriteria mana untuk UMS yang akan kemudian perlu ditetapkan, ini juga jelas. Sehingga kami berharap proses penetapannya itu bisa berlangsung dengan baik, melibatkan partisipasi aktif, ya, dari Dewan Pengupahan Provinsi ataupun Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Lanjut. Next. Bapak dan Ibu, yang pertama kali kami dari Kementerian Tenaga Kerja mengucapkan maaf dan tentu apresiasi atas kesabaran Bapak dan Ibu para PJ Gubernur. Tentu sekali lagi kami sampaikan bahwa tahun 2025 ini kondisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya putusan MK tersebut, sehingga kita lebih mementingkan pada waktu itu mengoptimalkan Tripnas, ya, Tripartit Nasional dalam mencoba menangkap aspirasi dari para pengusaha dan pekerja atau buruh, dan akhirnya tanggal yang mungkin tanggal tahun lalu itu agak berbeda untuk tahun ini, begitu ya. Tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu. Jadi jadwal penetapannya kira-kira seperti ini. UMP 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Dan tanggal 11 Desember 2024 rasanya itu visible. Kemudian UMK 2025, UMSK 2025 ditetapkan juga dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan seminggu sesudah UMP dan UMSP. Jadi tanggal 18 Desember 2024 dengan prosedur yang tadi kami sudah sampaikan. Dan kita insya Allah tanggal 1 Januari 2025 kita akan mulai ya berlaku
UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025, UMSK jika ada tahun 2025. Dan itu semua ya mulai tahun 2025 1 Januari 2025.